Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kisah heroik Umar bin Khattab saat memeluk Islam. Dahulunya sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat memusuhi dan sering menyakiti kaum muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Laila binti Asmah bin Abdullah, istri Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Demi Allah, ketika kami hendak berangkat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, pada saat itu Amir bin Rabi'ah pergi untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Umar yang masih musyrik datang dan berdiri di hadapanku, padahal sebelumnya kami sering mendapatkan perlakuan kasar darinya. Ia suka menyakiti dan mengganggu kami. Akan tetapi pada saat itu ia berkata, "Benarkah kalian akan berangkat, wahai Ummu Abdillah?" Aku jawab, "Ya, demi Allah. Kami akan berjalan di bumi Allah, sebab kalian selalu menyakiti dan menindas kami. Mudah-mudahan kelak Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kami." Umar berkata, "Semoga Allah bersama kalian." Sungguh aku melihat sikap lembut Umar yang belum pernah aku lihat selama ini. Kemudian ia pergi dan aku melihat ia merasa sedih atas kepergian kami. Ketika Amir bin Rabi'ah datang dari menunaikan keperluannya, aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, seandainya kamu tadi ada, kamu akan melihat sikap lunak dan kesedihan Umar atas kepergian kita ini." Amir berkata, "Apakah kamu berharap ia masuk Islam?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata, "Sungguh orang yang kamu lihat tadi tidak akan masuk Islam sampai keledai Al-Khattab masuk Islam." Amir merasa bahwa tidak ada harapan atas Umar akan masuk Islam karena sikap keras dan kasarnya selama ini terhadap Islam. Pada peristiwa ini terlihat sikap lunak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tidak biasanya ia lakukan kepada orang Islam selama ini. Itulah yang membuat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu tidak percaya apa yang diceritakan oleh istrinya. Sebab biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersikap kasar, sehingga atas dasar itu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu merasa tidak mungkin Umar akan masuk Islam. Karena kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat penting di tengah bangsa Quraisy, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus yang ditunjukkan kepada Umar dan Abu Jahal, agar Allah memberi petunjuk kepada salah satu dari mereka yang paling dicintai oleh Allah untuk Islam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab." Sang perawi mengatakan ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Allah SWT benar-benar mengabulkan doa Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beriman pasca peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar masuk Islam 3 hari setelah Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Ibnu Ishaq meriwayatkan, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Al-Haris yang berasal dari beberapa orang dari keluarga Umar sendiri bahwa Umar bin Khattab berkata, "Ketika malam aku masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa di antara penduduk Mekah yang selama ini paling memusuhi Rasulullah SAW. Akan aku datangi dan beritahukan padanya bahwa aku telah masuk Islam. Orang yang terpikir dalam benakku adalah Abu Jahal. Oleh karena itu, pada pagi harinya aku menuju rumah Abu Jahal dan aku menggedor pintunya hingga dia pun keluar. Ia katakan, 'Selamat datang wahai anak saudariku, apa yang membawamu kemari?' Aku menjawab, 'Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku membenarkan yang dibawa olehnya.
Abu Jahal pun menutup pintu dengan keras di depanku sambil berkata, "Sialan, sungguh buruk kamu, seburuk kabar yang kamu bawa kemari." Ibnu Ishaq mengatakan telah bercerita kepadaku Nafi, bekas budak Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sendiri yang berkata, ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia mengatakan, "Siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling cepat menyebarkan berita?" Maka diberitahukan kepadanya Jamil bin Muammar al-Jumahi. Umar pun pergi menemuinya pada pagi-pagi buta, dan aku pun berjalan mengikuti di belakangnya karena ingin mengetahui apa yang akan ia lakukan. Hingga ketika Umar bertemu Jamil, beliau berkata, "Wahai Jamil, sesungguhnya aku telah masuk Islam, agama Muhammad." Demi Allah, Jamil tidak menjawab kata-kata Umar sedikit pun, tetapi ia segera bergegas pergi sambil menyeret selendangnya dan diikuti oleh Umar di belakangnya. Sedangkan aku di belakang Umar, sehingga ketika Jamil berdiri tepat di depan pintu masjid, ia pun berteriak dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy!" Sedangkan mereka berada di dalam ruang-ruang tempat pertemuan mereka di sekitar Ka'bah. Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab telah meninggalkan keyakinan nenek moyangnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan pula, ketika Umar masuk Islam, orang-orang pada berkumpul di rumahnya sambil berteriak, "Umar telah pindah agama." Ketika itu aku sendiri masih kanak-kanak, ketika itu aku memanjat ke atas atap rumahku. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah sikap Umar kepada orang-orang Quraisy sejak keislamannya. Keislaman Umar telah membawa kemenangan dan menumbuhkan harga diri kaum muslimin, serta membawa kehinaan dan rasa minder bagi musuh-musuh Islam. Ada banyak riwayat yang terkait hal ini, diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam." Hadis riwayat Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setiap kali setan bertemu kamu sedang melewati suatu jalan, maka ia melewati jalan lain selain jalanmu." Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa setelah Umar menyatakan diri masuk Islam, maka dia keluar bersama-sama sahabat yang lain dari Darul Arqam yang selama ini menjadi rumah persembunyian mereka. Sedangkan Rasulullah SAW berjalan diapit di antara dirinya dan Hamzah. Semenjak itulah kaum Quraisy mengetahui bahwa Muhammad telah mendapatkan kekuatan sehingga mereka tidak pernah merasa bersedih seperti kesedihan mereka pada saat itu. Wallahu a'lamu bissawab.